Oke, hari ini saya sedang berada di Yogyakarta dan kebetulan saya menggunakan Vivo X80 sebagai daily driver saya. Jadi kenapa nggak kita bikinin video real day in life bersama handphone ini? Let's go! Oh ya, by the way, sekarang waktu menunjukkan jam 7.21. Kelihatan nggak ya? Ya, 7.21. Dan baterai ini tersisa 100% karena saya barusan ngecharge menggunakan charger handphone ini. Dan ya, kita lihat nanti dan kita lihat nanti dipakai seharian bakal sisa berapa persen di waktu malam hari nanti. Kalau boleh saya jujur, sebenarnya Vivo X80 Pro atau kakak dari ini itu memang agak sedikit mahal untuk beberapa orang karena harga itu dibanderol 16 juta rupiah. Mungkin karena memang menggunakan prosesor kelas atas atau konfigurasi kamera juga kelas atas, alias memang kelas atas semua ya. Jadi nggak heran misalnya harganya itu 16 juta. Dan ini Vivo X80 dibanderol di harga 12 juta, 11.999.000. Ada beberapa alasan juga yang menurut saya itu membuat handphone ini menjadikan pilihan yang menarik. Karena dilihat dari harga sendiri, ini range-nya nggak terlalu jauh dengan X80 saat diperkenalkan pertama kali oleh Vivo, yaitu X70 atau X60 Pro pada kala itu di harga sekitar 10 jutaan. Tapi memang ada fitur yang dipangkas dari X80 ini dibandingkan dengan X80 Pro, yang menurut saya itu juga agak disayangkan sih sebenarnya. Dan kebetulan saya sedang nginep di salah satu hotel di Yogyakarta, daerah Prawiro Taman. Saya nginep di Greenhouse Boutique. Ya, tempatnya oke sih, ini ijo-ijo semua gitulah. Ini kayak berada di surga tanaman gitu. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan cari sarapan dulu. Ya, cari makan lah. Kita mau sarapan dulu dan saya mau sarapan soto. Kebetulan nih soto favorit saya juga biasanya di Soto Kadipiro. Dan saya mau nge-maps pakai handphone ini jelasnya ya. Yo, let's go. Dah. Nah, kebetulan saya ke Jogja kali ini tuh agak sebentar, jadi sayang banget. Saya ada dua kenalan di sini, reviewer juga. Ada Bang Review sama Mas Kokok Flash Gadget. Tapi sayang saya belum bisa mampir karena bener-bener cuma sebentar. Tapi sebenarnya saya juga ada misi juga sih, pengen foto-foto pakai X80 itu ke salah satu event tahunan di Yogyakarta, namanya Art Jog. Nanti kita akan ke sana ya. Nah, kita tadi sudah selesai sarapan. Kita mau cari cemilan. Cemilan apa kopi nih? Dua-duanya. Oh ya, oke. Nih peta menunjukkan saya harus jalan lurus. Nih saya masih nge-maps pakai handphone ini. Anget? Nggak terlalu. Tapi pengalaman saya kemarin sih nge-maps agak lama itu memang agak anget. Tapi itu ya wajar lah ya. Oke, kita menuju tempat selanjutnya. Kiri Malioboro. Sambil kita ngopi dulu.
secara spesifikasi memang handphone ini tidak sementereng kakaknya Vivo X80 Pro, melainkan dia menggunakan Dimensity 9000. Tapi secara overall user experience-nya menurut saya nggak jauh beda, masih sama-sama kelas atas. Dibuat bermultitasking itu masih gegas, dibuat ngegame PUBG Mobile settingannya juga ekstrim 90 fps, dan dia punya RAM 12 GB, kemudian storage 256 GB, dan untuk RAM-nya sendiri bisa di extended dari 12 itu jadikan plus 4 GB lagi juga masih bisa. Jadi overall secara spesifikasi walaupun tidak menggunakan Snapdragon 8 Gen 1, handphone ini masih layak masuk kelas flagship, kelas atas. Karena ya kalau misalnya ngomongin tentang Dimensity 9000 itu memang prosesor kelas atas dari MediaTek memang. Oke, by the way ini jam 9.14. Baterai handphone ini berada di angka 87%. Ya, 87%. Tadi saya sudah gunakan foto-foto juga, bukan saya sini. Si Devita foto-foto. Contoh hasil fotonya seperti ini. Oke, break sejenak. Ini H-1 sebelum saya ambil syuting tadi intro. Tapi saya mau ngasih lihat ke kalian proses charging dari Vivo X80 ini. Jadi sekarang itu jam 14.22 dan ini kondisi baterainya sisa 1%. Vivo mengklaim bahwa kepala charger 80 wattnya ini bisa ngecas dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 35 menit. Dan sekali lagi sekarang saya akan coba ngecas handphone ini. Apa benar 35 menit 100%. Sekarang jam 14.23. Lihat ya, 14.23 saya akan colokkan sekarang. Oke, 14.23 1%. Bisa kalian lihat. Dan ngecasnya udah masuk harusnya nih. Oke, flash charge. Yes, 1%. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 14.53. Udah 54 malah. Ya 31 menit lah. Dan ya betul ternyata. Ngecas sekarang sudah posisinya 94%. So ya, klaim Vivo menurut saya masih bisa dibuktikan ya, karena tadi bener-bener 1% sisanya, ini 31 menit atau ya kurang 4 menit lagi. Dan dari tadi cuma 1%, sekarang udah 94%. So ya, klaimnya oke, bisa dipertanggungjawabkan. Satu hal yang membuat saya heran terhadap Vivo X80 series adalah perekaman video pada kamera depan. Dia punya kamera resolusi 32 megapiksel, tapi untuk perekaman video, bahkan untuk X80 Pro yang harga 16 juta, itu nggak bisa dibuat ngerekam 4K 60 fps. Cuma Full HD aja. Begitu pula dengan ini. Kamera depan dari Vivo X80 cuma bisa ngerekam video Full HD, ya Full HD 30 fps, 60 fps aja nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau kepikiran mau nge-story 60 fps, jangankan 4K, 1080p aja nggak 60 fps. Wah, itu big downfall. Downfall kayak apa aja ya. Nggak, intinya itu adalah bener-bener bikin para konten kreator tuh mikir kalau misalnya menjadikan handphone ini sebagai daily driver utama untuk bikin konten. Karena beberapa konten kreator tuh memang benar-benar membutuhkan 60 fps untuk video mereka. So ini benar-benar buat masukan kepada teman-teman yang ada di Vivo. 4K 60 fps, 4K 60 fps itu wajib untuk handphone harga belasan juta. Jujur, HP pertama yang saya gunakan untuk seri X80 ini adalah X80 Pro. Dan ternyata setelah saya berpindah menggunakan X80 ini, saya tidak merasakan perbedaan signifikan. Karena mungkin bahasa desainnya sama, walaupun sebenarnya X80 Pro tuh lebih berat sedikit dibandingkan dengan X80 ini. Tapi karena mungkin bentuk casingnya itu sama ya, casing bagian sampingnya nih kebuka kayak gini, jadi saya nggak ngerasakan user experience. Perbedaan mungkin yang jelas adalah pilihan warna. Pilihan warna pada X80 Pro itu cuma satu, hanya black aja, yang hitam aja, cosmic black. Sedangkan ini punya dua pilihan. Yang pertama adalah cosmic black, yang kedua adalah ini, urban blue. Dan bagian belakangnya ini berbahan kaca, berbahan matte.
Dan sebenarnya ini adalah bahan yang nggak jauh beda dengan X80 Pro. Efek positifnya tidak gampang meninggalkan sidik jari, tapi licin menurut saya. Dan untung aja di dalam kemasan kita akan mendapatkan casing yang seperti saya bilang tadi, mirip dengan X80 Pro, berwarna biru, nggak jauh beda dengan warna dari handphonenya itu sendiri. Efeknya nggak licin-licin banget, tapi casing ini masih agak licin menurut saya. Dan untuk proteksi, saya nggak yakin ini bisa memberikan proteksi yang maksimal karena bagian kanan kirinya kebuka mungkin ya, supaya biar layarnya itu lebih kerasa ya. Kemudian perlindungan hanya pada bagian atas aja yang memang permukaannya agak lebih tinggi dibanding dari permukaan layarnya itu sendiri. Dan untuk kameranya juga ada bumpnya sih di bagian belakangnya ini, jadi kalau bisa ditaruh itu nggak langsung gesek-gesek. Oh ya, saya lagi balik ke hotel karena saya mau ada meeting sebentar, sekaligus packing-packing, terus kita akan pergi ke sebuah tempat untuk kita tes kamera dari handphone ini. Ya, sekarang kita akan coba foto-foto pakai HP ini di Artjok. Ada tulisannya Arjo. Mana ya? Nggak ada di situ. Oh iya di situ. Ya maklum guys, hostnya baru. Handphonenya apa itu? Vivo X80. Ya oke. Oke, kita masuk. Mungkin buat yang belum familiar dengan Artjok itu apa, ini adalah pameran seni kontemporer gitulah. Dan ini acaranya diadain tahunan di Yogyakarta. Jadi sekalian saya cobain kamera sama bukan saya sih, Devita. Kita akan coba kemampuan kamera dari handphone ini ya. Dan kita sedang berada di ruangan yang sangat gelap sih sebenarnya, cukup gelap sih. Cuma ada keterangan tulisan-tulisan aja. Kita coba kameranya. Hasilnya kita kasih lihat habis ini aja, langsung seperti ini. Secara konfigurasi kamera, handphone ini punya 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Yang paling atas ada 50 megapiksel ultra sensing kamera f1.49, lalu 12 megapiksel portrait kamera f2.0 dan 12 megapiksel wide angle kamera f1.95. Untuk kamera depan, resolusinya 32 megapiksel. Dan di atas kertas kamera pada handphone ini memang punya teknologi yang sepertinya bisa banget untuk mensupport dalam berbagai keadaan. Seperti penggunaan Zeiss Optics, Zeiss T-Star Coating, kemudian Vivo V1 Plus chip yang mampu menghasilkan foto lebih tajam, lebih detail, terutama dalam kondisi kurang cahaya. Dan kebetulan di Artjok kayak gini ini kan banyak tempat-tempat yang memang cahayanya tuh diatur sedemikian rupa untuk tampak seperti agak minim gitu ya. Seperti salah satu tempat instalasi ini yang kayak digunakan bahan lempung itu buat bawahnya, terus ya kayak gini lah. Dan ini kondisi kurang cahaya, saya foto menggunakan Vivo X80, hasilnya seperti ini.
Barusan saya foto-foto sebentar pakai handphone ini dan ini kerasa anget ternyata ya. Ini padahal masih ada 2 lantai lagi buat ke atas. Yuk, foto-foto lagi yuk. Di antara semua instalasi yang paling suka yang mana? Yang ini banget. Oh, oke. Ya. Sudah selesai? Capek. Oke, barusan sudah kita ngetes foto dan video. Bisa kalian lihat ya hasil-hasilnya seperti itu tadi. Satu kekurangan dari handphone ini adalah kamera depan, khususnya untuk perekaman video, nggak bisa 4K atau 1080 60 fps juga nggak bisa. Tapi untuk foto menurut saya sih oke punya. Ya bener, aku ngetesnya 1080 ya bener. Sebenarnya sih ada kejadian lucu sih barusan pas di Art Jog itu. Kan posisinya saya berdua sama si Devita. Terus saya bawa kamera, dia nyobain foto-foto. Seperti kalian lihat tadi kan footage-nya Devita lagi nyobain foto-foto. Beberapa mas-masnya di sana penjaganya tuh mikir kalau misalnya Devita ini adalah seorang selebgramnya dan saya seorang kameramennya. Selebgram. Ditanyain tuh, ini untuk kepentingan apa mas ya? Endorsan apa ya? Terus saya mikir, ini bukan endorsan juga sih pak. Ini bener-bener saya buat konten sendiri aja. Nggak salah kan? Cuma yang paling salah tuh saya dipikir kameramennya, Devita dipikir selebgramnya. Selebgram. Kalau misalnya ada yang tanya Vivo X80 itu worth it apa enggak, agak balik ke penggunaan sih. Terus kemudian siapa yang harus atau untuk siapa Vivo X80 ini? Nomor 1 buat foto-foto sih. Itu untuk kebutuhan utama foto-foto. Karena untuk kebutuhan video sekali lagi kekurangannya juga ada jelas. Kamera depan nggak bisa ngerekam 4K, nggak bisa 60 fps. Jadi untuk bikin konten itu agak susah. Tapi kalau misalnya kalian pengen atau penasaran sama handphone flagship dari Vivo dan penasaran sama kualitas foto-fotonya, mungkin ya bisa dijadikan opsi. Harganya nggak murah karena harganya itu 12 juta untuk yang X80 ini. Dan yang X80 Pro itu 16 juta. Dan perbedaan signifikan menurut saya di antara keduanya adalah tidak ada gimbal kamera pada X80, adanya cuma OIS biasa. Terus kemudian lain-lain, tidak ada telefoto lagi, kamera belakangnya cuma 3 ya. Kalau misalnya yang X80 Pro kan ada 4 kamera ya. Itu, kemudian ya penggunaan prosesor Snapdragon 8 Gen 1 pada X80 Pro. Hah? Enggak, kan sama aja tadi lurus. Jadi seperti itu. Apakah layak dibeli? Kalau misal kalian memang nyari handphone flagship, mohon maaf Vivo, dan saya akan rekomendasikan kalian beli handphone Samsung aja. Karena handphone flagship Samsung itu masih recommended menurut saya. Kualitasnya masih oke, overall untuk kebutuhan kerja, kebutuhan foto, video masih yang terbaik. Apalagi after salesnya Samsung itu juga oke punya. Habisnya Mama dia. Ini saya nyobain kopi di Jogja, namanya Coffee ini, dan rasanya oke nih, menurut saya oke. Wih, fokus video dari Vivo X80 lumayan cepat nih. Nggak berubah. Oh ya, mus. Wah. Oke, sudah selesai di Jogja, udah selesai foto-foto video. Saya mau balik ke Surabaya, tapi saya akan nge-maps pakai Vivo X80-nya ke kota Solo karena tolnya kan dari Solo kan. Sekarang jamnya ini 16.45. Sisa baterainya adalah berapa tadi? 25%. 24%. 24%. Jadi kita akan nge-maps
dari Jogja ke Solo nanti kira-kira bakal sisa berapa persen, posisinya pas di kota Solo. Sekalian kita mau cari makan di Solo aja. Oke, saya sudah sampai Solo. Padahal tadi rencananya kan mau balik Surabaya, tapi ternyata enggak lah. Kita mau kulineran dulu di Solo. Dan tadi selama perjalanan dari Jogja ke Solo, saya menggunakan Vivo X80 ini sebagai pemutar musik, nggak nge-maps karena saya kasihan baterai tadi sudah sisa 20%. Dan sekarang waktu menunjukkan jam 18.47. Ya, dan baterai tersisa 12%. Ya, kelihatan ya. Yes, 12% dari pagi tadi banget dan siang dipakai buat foto dan video. Menurut saya baterai dari handphone ini oke juga sih. Dan kalau misalnya dibuat ngecas, tadi juga sudah saya insert kecepatan ngecas atau lama waktu buat ngecas setengah jam lebih dikit aja. Kalau misalnya klaimnya Vivo 35 menit, tapi ya mungkin saya setuju sekitar 30 menitan atau 35 menitan sudah penuh 100%. Itu artinya dari segi baterai handphone ini bisa diandalkan lah. Tapi itu dari segi baterai. Tapi kalau misalnya dari segi harga gimana, 12 juta untuk handphone kayak gini, menurut saya tadi sudah saya sampaikan kalau misalnya kalian mencari sebuah handphone yang bisa diandalkan untuk urusan kamera, ya ini handphonenya. Tapi kalau misalnya kebutuhan untuk video konten kreator agak kurang karena sekali lagi kamera depannya nggak bisa 60 fps, apalagi 4K 60 fps nggak bisa. Ya itu sangat disayangkan. Dan kalau misalnya dilihat beberapa pesaingnya kayak Samsung S22 aja mungkin ya, itu sudah bisa 4K 60 fps depan belakang. Dan semangat buat Vivo untuk memperkenalkan handphone ini ke banyak orang. Tapi bukan berarti ini buruk. Tapi sekali lagi untuk bisa ngejual handphone flagship itu butuh komitmen yang kuat dari suatu brand. Dan kalau misalnya tahun ini X80 ada X80 dan X80 Pro harganya segitu, mungkin tahun depan X90 punya spek yang lebih yahut lagi mungkin dengan harga yang lebih masuk akal mungkin ya. Oke, itulah video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jadi silahkan tulis di area komen di bawah gimana pendapat kalian semua tentang video real day in life bersama Vivo X80 ini. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian ingin support channel ini. Sekali lagi saya Bro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.